tempat pelindungan kami, tempat sukacita kami dan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari ini Tuhan. Yesus, kami percaya semuanya karena Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, karena cintanya Tuhan kepada kami. Terima kasih buat berkat ibadah, kami percaya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami. Kiranya Tuhan berbicara atas kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih buat imam puji penyembah. Shalom. Sekali lagi lambaikan tangan Bapak Ibu. Shalom. Lihat kan kiri, kasih senyuman ya. Ya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Percaya kabar kita semuanya baik-baik semuanya, amin. Walaupun keadaan kurang baik, ya tetap katakan haleluya. Sekali lagi, tanya kabarnya, gimana kabar? Biasa, Tuhan. Nah, mari kita akan baca dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2 ayat 1. Ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap kuat. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, tema firman Tuhan hari ini tetap kuat. Katakan sama-sama. Ya, biasanya kalau seseorang ya atau rekan kita, saudara kita, siapapun itu kalau mengatakan tetap kuat ya, pasti apakah kondisi mereka dalam keadaan baik-baik? Enggak ya, sepakat ya. Berarti kalau semuanya keadaan baik, berarti agak lucu kalau nggak ada apa-apa tetap kuat ya. Apanya? Pasti tanya gitu kan? Ya betul kan? Kalau semuanya serba everything okay, orang berkata tetap kuat. Tapi kalau dalam keadaan kondisi dia mungkin perlu penghiburan, perlu kekuatan dan perlu nasihat, perlu support. Kalau kita mengatakan tetap kuat, pasti dia akan berkata terima kasih. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul tetap kuat. Berarti Tuhan mau, ya Tuhan mengerti dalam setiap kondisi keadaan kita hari ini untuk menghadapi ke depan. Ya. Saat kita mendengar kata kuat, ya, tetap kuat, maka pastinya ada masa-masa di mana sedang kondisi kita tidak kuat. Oleh karena itu perlu topangan. Kata tetap kuat ketika kita melontarkan bagi orang yang mungkin keadaan baik itu biasa. Tapi akan sangat berarti bagi seseorang yang butuh support. Semoga berbaik. Katakan amin aja. Walaupun mungkin doa kita belum terjawab oleh Tuhan. Haleluya. Nah, karena kita bukanlah manusia yang kebal terhadap persoalan, terhadap masalah. Betul? Manusia tidak ada yang kebal yang namanya masalah. Selama masih ada nafas ini, semuanya pasti akan mengalami. Siap mengalami masalah. Ya, akan terjadi. Siap gak siap, tetapi tentunya kemenangan atau enggak, yang membuat kita kembali kuat dan berpengharapan adalah karena kita di tengah segala kelemahan kita, apa di situ dikatakan? Tetap ya, kita menyatakan janjinya kepada Allah yang berikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu ketika kita dalam hal apapun, ayo hari ini Tuhan ingatkan kita tetap kuat. Nah, pertanyaannya adalah ya, mengapa? Saya mengajak kita di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
kita ketika kita mengerti bahwa pesan ini adalah disampaikan kepada jemaat di tempat ini, ya, kepada anak-anaknya, kita semuanya. Ya, mengapa? Kita harus menjadi kuat karena kita berada pada medan namanya pergumulan, medan peperangan atau medan pertempuran. Kapan kita mengalami peperangan? Setiap saat, betul? Sekarang kita bergumul. Sekarang kita bergumul. Dari apa sekarang? Banyak hal. Di sini nggak ada yang ngantuk. Kalau itu ngantuk, itu juga pergumulan. Haleluya. Hal yang sepele, itu ngantuk pun itu pergumulan. Peperangan dalam nama Yesus. Aku pisahkan kedagingan dan roh dalam nama Yesus. Ada yang berdoa gitu. Kedagingan ngantuk, rohnya bisa makan. Ngantuk lagi dalam nama Yesus, dalam Mazmur 91. Tetap pergumulan, peperangan. Itulah. Gak luput dari namanya medan. Peperangan, pertempuran, pergumulan, dan sebagainya. Nah, dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukan orang yang ada di sisi kanan kiri, depan belakang kita. Lawan kita bukan saudara kita, tetapi ini katakan, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Lebih dari itu adalah pemerintah-pemerintah, artinya penguasa-penguasa. Oleh karena itu, ya, kita harus tetap, ya, bergumul, terus berperang. Saudara mau menang? Siapa yang mau menang di sini? Siap nggak berperang? Artinya bukan, ayo angkat senjata, tidak. Angkat senjata yang disiapkan Allah dalam kehidupan kita ini untuk maju berperang, supaya ketika kita dinyatakan siap untuk maju, nah, kemenangan demi kemenangan yang bilang itu yang dikatakan, aku melintasi, ya, gunung-gunung, kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi kita. Nah, musuh yang kita hadapi bukanlah main-main, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena musuh kita bukanlah manusia, bukan pula saudara, tetangga, dan sesama. Musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu, sadari kita sedang berada di medan pertempuran yang hebat. Karena iblis sedang turun untuk mengerahkan pasukannya. Ada yang pasukannya memakai bendera, panji, iri hati, datang menyerang. Ada yang iblis punya pasukan yang namanya kedengkian, sedang menyerang. Dan apapun itu dia kerahkan untuk melawan gerejanya. Pertanyaannya, apakah gerejanya siap untuk menghadapi itu? Amin. Memang, ya, memang untuk menjadi pemenang gak gampang. Betul. Gampang gak? Gak gampang. Tapi janganlah berputus asa. Amin. Jangan berputus asa. Saya mengajak gini, kita mau proklamasi dan deklarasikan ini. Ya. Kita berkata, tetap kuat. Lalu deklarasinya adalah, aku diberkati. 1, 2, 3. Tetap kuat. Sekali lagi. Kamu kanan kiri, tetap kuat, kamu diberkati. Amin. Sudah diberkati Tuhan, amin. Amin. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita saling bergandengan tangan, ya, dalam kebersamaan, keunitian ini. Rapatkan barisan, eratkan namanya kesatuan. Dengan kata lain, ketika ada rekan kita yang lelah, yang mungkin gak bersemangat lagi untuk datang beribadah. Tadi pagi saya tulis di grup bahwa memang latihan badan itu terbatas, ya. Tapi ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu salah satunya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya, jemaat GPCHS ini jangan lupa minggu harus kita ibadah. Amin.
Karena inilah celebration kita. Kita bersorak-sorai atas kemenangan, atas berkat yang Tuhan telah sediakan dan diberikan bagi kita. Oleh karena itu, ya, kalau ada yang lemah, mari kita saling menguatkan. Amin. Hari ini kira-kira siapa yang nggak datang? Saya bulan lalu berpesan kalau Bapak Ibu duduk aja di situ, terus minggu depan di situ, minggu depan di situ. Yang kanan kiri nggak datang siapa? Kalau Bapak Tuhan ini di sini datang semua, makanya di situ. Haleluya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah kita harus menjadi kuat karena kita menghadapi tantangan hidup yang makin berat. Tantangan hidup yang makin berat. Oleh karena itu tadi kita dengan iman, kita berkata kepada Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama, sebab Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab kemarin di renungan di Kul di GSI itu rame itu. Ramenya tentang kekeringan air. Ya. Ada yang ngalami kekeringan air kemarin? Ada. Pak Irfan gak usah malu. Ada kok banyak kok temannya. Kekeringan air sampai berapa? Hampir 2 minggu. Ya. Aduh, saya dengernya itu gimana ya rasanya. Makanya kemarin Pak Edo bilang lebih baik nggak ada uang daripada nggak ada air. Tapi jangan sampai nanti ada air, tukerlah. Pak Siburian juga begitu. Pokoknya ke sana dan semua, mungkin hampir semua tempat ini hampir 2 minggu. Aduh, kalau nyalain terus dapat setengah galon itu gimana? Kayak mana rasanya kan? Ngirit-ngirit mau cuci muka pun jangan-jangan ya biar nyampe situ lagi di muka di tempat yang sama mungkin ya, aduh Tuhan. Tapi yang kelebihan airnya jangan sombong. Makanya pindah, jangan gitu. Jangan. Maksudnya pindah ke GSI aja. Tetap sukacita, amin. Makanya firman Tuhan hari ini tetap kuat itu nggak salah. Dalam keadaan apapun dia ngomong tetap kuat, amin. Tetap kuat, amin. Pokoknya nggak ada kata lain selain kita pertama menyemangati diri sendiri. Kedua, ketika kita menyemangati diri sendiri, orang lain akan melihat, akan salut sama kita. Hari ini ketika bulan ini belajar tentang Ayub itu, waduh luar biasa prosesnya. Ya, yang kekeringan air nggak nyampe melampaui kesusahan Ayub. Ya, nggak mandi tetap sehat. Kalau saya bilang sama diri saya sendiri, saya ini mandi nggak mandi sama aja warnanya gitu kan, gitu. Tetap sukacita, ya. Itu nanti buat cerita, ya. Itu nanti buat kisah. Kita tuliskan kisah hidup kita ini dalam kehidupan kita ini, orang lain akan melihat kita bahwa, wow, ya. Dalam kondisi seperti itu dia sangat. Tadi ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai itu nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Dia mungkin kurun waktu yang lama, bahkan sangat mengerikan. Bergelora lagi. Tetapi janji firman Tuhan yang kita deklarasikan dengan sebuah lagu ini. Ya. Coba turunin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oleh karena itu, ya, Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, pada hari itu Tuhan izinkan saat itu terjadi, maka dalam peperangan rohani orang Kristen harus diminta untuk yang pertama
bertahan menghadapi yang namanya kesulitan. Next. Menderita bagi Injil, bertanding dalam pertandingan. Bukankah ini kita sedang di arena gelanggang pertandingan iman? Amin. Pertama harus menghadapi, bertahan menghadapi kesulitan. Jadi tidak ada yang seperti ini. Kalau ada kesulitan menimpa, terjadi, maka biarlah kita menghadapinya atas nama Tuhan, demi nama Tuhan. Menderita bagi Injil, ini tentang kebenaran. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar, lalu berjuang. Bukankah Tuhan memberikan kita spirit, yaitu pejuang-pejuang yang tangguh. Haleluya. Siapakah itu? Dan kita semuanya. Nah, mengalahkan, menjadi pemenang, ini yang kita rindukan. Mempertahankan Injil, membela iman, dan tidak takut namanya menghadapi lawan. Lawan bisa berbicara umumnya adalah setiap masalah dalam kehidupan kita, pergumulan kita. Itulah yang sering datang. Peperangan iman dari diri sendiri. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita dapat menjadi kuat? Saya ajak kita membaca dalam Efesus 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, memang ketika kita melihat sebuah pohon yang tangguh, tidak luput dari namanya sebuah akar yang kuat. Amin. Akar yang kuat. Saya berharap dan berdoa kita semuanya, yang menjadi doa dan kesepakatan kita. Ayo kita tetap berakar kuat. Amin. Kita berakar kuat. Badai topan ketika menghembuskan, kita tetap berdiri. Hanya keindahan-keindahan, karena kita sudah bertumbuh. Tapi jangan lupa, Tuhan gak cukup sampai di situ. Ya, bertumbuh itu penting. Betul? Bertumbuh itu penting. Tapi jangan lupa, Tuhan minta apanya? Buahnya. Buah dari kehidupan iman kita, buah pertobatan kita, buah mengiring kita. Sehingga kita dinikmati bagi rekan-rekan kita. Haleluya. Mari deklarasikan, aku kuat, kamu diberkati. Saya temukan dalam Tuhan, ya, kata dalam Tuhan ini adalah mau nggak mau, ya, pengertian ini saya bawa dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Nah, firman Tuhan ini ya dan amin. Yang dikatakan di dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hal yang tidak mungkin terjadi, karena biasanya orang yang menunggu itu membosankan, benar ya? Orang yang menunggu itu membuang energi. Baru tadi kita dengan iman berkata, ya, di saat badai bergelora, maka dengan iman kita katakan, ku akan terbang bersama Tuhan. Biarlah masalah dalam kehidupan kita ini, kita tadi ada salah satu poin, kita hadapi kesulitan itu, ya. Maka saya percaya kekuatan Raja Wali ini terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu, wow, yang kita tahu dia melawan arus terus. Betul ya, melawan badai.
Dia melambai-lambai dengan indahnya, dengan tiupan angin yang sangat keras. Bukankah itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita ini ketika masalah silih berganti dalam kehidupan kita? Saya pernah berpesan, kalau kita ada masalah, dinyanyiin aja. Amin. Nyanyiin aja. Ngapain? Bernyanyi saja. Gampang apa susah? Harus Tuhan. Udah ada masalah suruh nyanyiin. Saya gampangnya gini lah. Ya udah saya bawa lagi. Film-film India itu kalau ada masalah setelah dia jogetin boleh terserah. Tapi kalau jogetin ya sukacitanya pokoknya nyanyi aja. Pokoknya isinya ada masalah bernyanyilah. Amin. Ngapain tadi? Anakku sakit Tuhan. Nyanyi aja. Nyembah Tuhan. Jangan kita kayak gini, masalah kehidupan kita ini. Contoh. Ya. Pagi tadi kita bawa uang warna merah. Berapa? Kita ke warung. Berubah nggak dia? Jadi berapa? Yang bawanya 100 apa? Biru. Ada yang lupa. Ke warung lagi, pasar. Berubah lagi, jadi berapa? 20. Jadi kayaknya kurang sesuatu. Beli lagi. Dari hijau, berubah lagi jadi ungu, 10.000. Lupa. Nyedap rasa. Jadi berapa lagi? Coklat. Ada kerupuk. Ini 1. Baru. Habis. 1 jam nggak nyampe. Sudah berubah. Dari warna merah jadi habis abu-abu. Jadi suam-suamku itu abu-abu. Habis langsung. Seperti itu mungkin pergumulan dalam kehidupan kita. Sehingga membimbangkan hati dan percaya kita kepada Tuhan. Dari yang warna merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, habis. Udah nyanyiin aja. Bukan barangkali, siapa tahu Tuhan buka jalan. Ketoknya pintu rumah. Saya pernah, waktu saya jadi singer, di kantong sini nih ada 2 lembar uang kertas. Bim salabim. Kalau gua ambil yang gede, aku nggak bisa pulang. Nah, mungkin saya begini-begini. Nih, udah. Singkat cerita, keambillah yang gede. Naik elep dulu dari Gedung Juang 45 itu sampai ke bulan-bulan cuman 700 rupiah. Gak taunya dia habislah di terminal. Saya dulu tinggal di Kartini Poncol itu. Karena gak ada uang, jalan kaki saya. Dari terminal ke, siapa tahu yang Poncol Kartini, siapa yang tahu? Tahu kan? Nah, di dekat pintu air itu. Yang Mega Bekasi. Aduh, saya bilang, Tuhan, saya habis pelayanan loh. Habis pelayanan loh, jadi singer loh. Kok habis duitku? Jam 1 siang. Coba itu, menelusuri Karangkitri ya. Sampai lewat Bani Saleh. Udah, singkat cerita, sampai rumah. Sampai rumah, gak ada apa-apa. Karena namanya bujangan itu ya. Udah. Lalu Tuhan, saya cuma bilang gini sama Tuhan, saya nggak berdoa, Tuhan dalam nama Yesus aku pakai otoritas dari timur, utara, selatan, kerahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Saya nggak berdoa begitu. Saya cuma, Tuhan aku lapar, duitku tadi buat persembahan habis. Ya udahlah,
saya nggak doa dan sebagainya, tiba-tiba ada nyak samping rumah. Bram, ini nyak masak, ada sate sama lontong. Malam-malam. Kalau tadi persembahan itu harganya kira-kira nyampe nggak 10.000? Kalau hitung-hitungan. Ya. 5.000 nyampe nggak itu? Lebih ya, sate sama tonton. Kita berikan segitu, Tuhan akan berikan. Makanya dalam kisah janda Sarfat suruh hidup dari lebihnya, ya betul. Nah ketika Tuhan memberkati kita ini, tadi mungkin berubah-berubah seperti mata uang tadi. Ayo, pengharapan kita nggak boleh berubah, tetap sama. Makanya harus kuat. Apa tadi firman Tuhannya? Tetap kuat. Situasi kondisi apapun, jangan sampai kita mundur. Minimal kita bertahan. Itu pun Tuhan menghendaki kita harus tetap melangkah. Itulah yang namanya dikatakan radikalnya itu, ikut Tuhan itu tersiok-siok mungkin seperti itu. Ayo tetap melangkah. Memang suara-suara sumbang itu akan, kalau kita meresponnya dengan tidak baik, itu akan membuat kita akan berhenti melangkah. Ayo tetap melangkah. Kenapa tadi katakan? Naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebuah perjalanan di kehidupan kita ini, anggaplah ini perjalanan dari rumah ke gereja. Ada sesuatu yang kita rindukan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap ibadah ini. Tetapi respon kita menentukan seberapa besar berkat yang akan kita terima. Responmu besar, maka besar pula berkat yang akan kita terima. Amin. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, ini yang dijanjikan. Yang pertama, kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka, bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Yang ketiga, Tuhan berikan kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah. Tidak seperti 5 gadis yang menunggu tapi tidak melakukan sesuatu. Kita ini sedang menunggu mempelai datang. Makanya kita melakukan sesuatu, salah satunya ibadah. Haleluya. Haleluya. Nah, berarti rahasia kekuatan yang disampaikan hari ini kepada jemaat GBCH ini adalah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuncinya kekuatan orang percaya, kita menjadi kuat jika kita berada di dalam Tuhan. Saya selalu tertarik dengan anggapan begini. Orang yang di luar sana tidak tahu apa yang terjadi di sini. Padahal di sini itu lebih indah. Di luar itu kebisingan-kebisingan terjadi. Saya mengibaratkan ketika kita nih lagi diving, ya, berenang, pakai apa itu? Saya kurang tahu namanya itu. Yang buat bernapas. Hanya selevel gini airnya, masih bisa dengar kebisingan. Betul ya? Lalu agak dalam dikit, masih terdengar sedikit, ya, keributan, suara-suara yang di permukaan. Tapi ketika dia menyelam lebih dalam lagi, suara siapa yang dia dengar? Suara dia sendiri. Ketenangan. Itulah yang Tuhan mau. Kita di dalam Tuhan hanya mendengar suara Tuhan yang berbicara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yuk jangan lupa melekat sama Tuhan. Oleh karena itu ada sebuah pujian kata gini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itu
melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Nah, ini adalah kunci kekuatan orang percaya. Kita menjadi kuat karena kita berada di dalam Tuhan. Sama-sama ngomong, di dalam Tuhan. Ayo, di dalam Tuhan. Nah, maka kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kita dan kuasa Tuhan mengalir melalui hidup kita. Kita semua sadar bahwa saat-saat ini kita berada pada masa yang sukar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita sedang berada di masa, tetaplah melekat kepada Tuhan yang besar, yang dapat memberikan jalan, jangan menjauh darinya. Peluk pribadinya, pegang tangannya, percayalah di tengah-tengah hidup ini memang berat. Sekali lagi, orang-orang yang mendekat kepada Allah tetap kuat dan mereka yang selalu melekat kepadanya. Amin. Ini yang kita imani. Kita semua sadar, berarti sadar bahwa saat-saat ini kita sedang berada di masa sukar. Tetaplah melekat kepada Tuhan yang besar. Tuhan kita yang besar. Kita mungkin sering berkata, aku punya Tuhan yang sudah berjanji memberkati kita, yang berlaku bagi orang-orang mengasihi, yaitu kita semuanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini untuk menjadikan kita tetap kuat. Lalu 1, 2, 3. Tetap kuat. Tetap kuat. Dan kiri, tetap kuat.